Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, untuk kasih dan kebaikanmu di sepanjang kehidupan kami, teristimewa di hari ini Tuhan. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan taruh bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi firman Tuhan termeterai di setiap hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkannya pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 14 dengan perikop pembacaan Nahaman disembuhkan. Ayat 7 sampai dengan ayat 14. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Nahaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seseorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Nahaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Habana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita sesuai dengan 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Rendahkan hati dan percaya Yesus. Sekali lagi tema kita, rendahkan hati dan percaya Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai seterusnya. Bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kisah tentang Nahaman, seorang panglima besar militer Aram atau Syria, yang disembuhkan Tuhan dari sakit kustanya melalui Nabi Elisa. Nahaman adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Ia menyembah para dewa. Penyakit kusta adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium, atau juga yang biasa kita sebut atau dengar dengan kata lepra. Penyakit ini menyerang kulit, saraf, dan pernapasan. Akibatnya orang bisa mati rasa, lumpuh, cacat, bahkan buta. Di dalam Perjanjian Lama, penyakit kusta sangat ditakutkan. Kusta dianggap sebagai hukuman dosa
atau kutukan dan tanda kenajisan, sehingga penderita harus hidup terpisah dari masyarakat. Bapak Ibu pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita baca dari ayat 7 sampai dengan ayat 14, kedatangan Naaman membuat Raja Israel merasa bingung, curiga, gelisah, dan panik. Ia merasa dirinya tidak mampu karena ia bukan Allah yang bisa menyembuhkan Naaman. Itu sebabnya Raja Israel berpikir Raja Aram sedang mencari alasan untuk berperang. Bapak Ibu, pernyataan Raja Israel ini mau menegaskan bahwa kuasa untuk menyembuhkan atau memberikan hidup ada pada Allah, bukan pada manusia. Sekali lagi, bagian ini mau menekankan bahwa Allah yang berkuasa memulihkan, Allah yang berkuasa menyembuhkan, dan bukan manusia. Oleh dan sebab itu, kabar tentang Raja Israel mengoyakkan pakaiannya terdengar sampai kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa menegur Raja Israel dan meminta agar Naaman datang kepadanya, supaya ditunjukkan kepada Naaman, seorang yang bukan berasal dari Israel, tentang kuasa Allah yang dipercayakan oleh orang Israel. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Naaman akan melihat dan tahu bahwa kesembuhan itu bukan datang dari manusia atau Raja Israel, tetapi hanya datang dari Allah melalui hambanya Nabi Elisa. Tetapi juga Raja Israel tidak usah panik dan gelisah, karena Allah yang dia sembah, Allah yang disembah Raja dan orang Israel, dapat menyelesaikan persoalan yang tampaknya mustahil. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Naaman sampai di rumah Nabi Elisa, Nabi Elisa tidak menemuinya. Ia hanya menyuruh orang suruhannya untuk mengatakan kepada Naaman agar Naaman pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman marah. Tentu Bapak Ibu, kalau kita hendak berjumpa dengan seseorang lalu kita tidak bisa berjumpa dengan orang tersebut, lalu kita hanya berjumpa dengan suruhan orang itu, pasti kita juga marah. Naaman marah kepada Elisa karena tidak berjumpa dengan dia. Tetapi Naaman juga merasa bahwa Elisa tidak menghargainya. Ia berpikir Nabi Elisa tidak akan datang untuk menyembuhkannya, sebab pikiran dari Naaman bahwa ketika ia berjumpa dengan Nabi Elisa, maka Nabi Elisa akan berdoa dan akan menyembuhkannya secara langsung. Malahan ia disuruh mandi di sungai Yordan, sehingga Naaman merasa bahwa lebih baik dia mandi di sungai yang ada di tempatnya, yaitu Habana dan Karpar. Bagi Naaman lebih baik daripada dia mandi di sungai Yordan. Sehingga ia katakan, mengapa harus mandi di sungai Yordan? Namun Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam bagian firman Tuhan tercatat hamba-hamba Naaman menasehatinya, dan akhirnya Naaman taat dan mau mandi 7 kali lalu sembuh. Ini perintah Nabi Elisa. Ini adalah untuk menguji iman dan ketaatan Naaman. Jadi Elisa bukan hanya sekedar menyuruh, tetapi Elisa juga mau menguji ketaatan dari si Naaman tadi. Tetapi juga hendak meruntuhkan kesombongan dan tanpa disentuh dan diobati langsung oleh Nabi Elisa. Maksudnya supaya Naaman melihat dengan jelas kuasa kesembuhan yang berasal dari Allah. Ini maksud Nabi Elisa. Elisa tidak langsung berdoa supaya Naaman bisa sembuh, tetapi Elisa bermaksud bahwa ketika Naaman sendiri mandi di sungai Yordan dan memperoleh kesembuhan, Naaman bisa sadar bahwa Allah berkuasa untuk menyembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, rendah hati percaya kepada kuasa Tuhan. Ya, kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa siapapun kita harus merendahkan hati. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Rendah hati kepada kuasa Tuhan itu berarti kita taat kepadanya. Kalau kita taat kepada Tuhan, maka ada jalan-jalan keluar yang diberikan kepada kita. Kalau kita sakit, kita percaya kepada Tuhan, kita rendah hati kepada Tuhan, maka percaya kita akan memperoleh kesembuhan. Bukan saja penyakit jasmani yang kita alami, tetapi ketika kita disakiti, luka batin yang kita alami,
kita juga membutuhkan kesembuhan. Ketika kita ada dalam rasa takut, cemas, sedih, kita juga membutuhkan kesembuhan. Ketika kita ada dalam tekanan hidup, kita mau bahwa kita juga disembuhkan. Ketika kita ada dalam dosa, kita mau supaya kita disembuhkan dari dosa, atau kita dipulihkan oleh Tuhan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika hari-hari hidup kita ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak hal yang kita lalui. Tetapi semua yang kita lalui, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita telah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan ketika Bapak Ibu dan saya sudah menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa, lalu kita melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar Bapak Ibu dan saya supaya kita belajar untuk melihat kuasa Allah yang nyata lewat kehidupan kita. Baik sakit penyakit yang kita alami tetapi kita disembuhkan, tetapi juga tantangan persoalan hidup kita dipulihkan. Ketika apapun yang kita hadapi, kita selalu percaya bahwa Tuhan ada dan menolong kita. Kita bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu, tiap-tiap hari kita bersyukur karena kita telah menikmati kehidupan ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi menjadi realita dalam setiap kehidupan kami. Kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klafus Sukacita, Tuhan memberkati kami. Dan setiap hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu lewat channel Klafus Sukacita diberkati Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semua kami yang mendengarkannya, Tuhan berkati, dan firman-Mu terus limpah-limpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan terus bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.